Yang pentingnya adik-adik Jamda, kalau insya Allah sesuai rencana, kita di penutupan itu akan ada gue star, Ca. Nah, kita ada gue star, nanti yang penting gue star ini nggak rahasia dulu lah. Spillnya nanti aja ya Kak ya, di belakang layar ya. Di belakang layar. Ica kasih tahu ya Kak, dikasih tahu sama Ica. Aman lah, oke nanti hitung-hitungan aja gitu kan. Jadi terakhir itu ada gue star nantinya, yang penting gue star itu hits. Sudah masuk ke TV nasional dia. Mudah-mudahan terjalan ke pasaraya. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Asik. Sampai jumpa di Jamda. Kakak tunggu ya. Halo Kak Rahmat, apa kabar nih Kak? Halo Ica, alhamdulillah sehat. Salam dulu nih, salam dulu. Jadi kesibukannya apa nih Kak belakangan ini? Kesibukan ya, yang penting, yang pastinya kerja. Ya kerja. Ya, dari pemuka kerja, ya itulah kesibukannya. Oke Kak, kita langsung aja nih Kak perkenalkan dengan teman-teman yang lagi nonton nih Kak. Nah, halo teman-teman. Nah, kali ini narasumber kita dengan Kak Rahmat Hidayat. Nah, Kak Rahmat Hidayat minta tolong untuk perkenalkan dirinya. Ya, oke. Halo, pramuka Sumatera Barat se-Indonesia lah kalau memang. Ya, amin. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Ya, panggilan banyak, ada Rahmat, Dayat, Amai. Ya, jabatan saat ini di kepramukaan itu dipercaya menjadi andalan daerah, kota daerah di bidang pembinaan anggota muda. Itu sih. Nah teman-teman, tambahan nih, Kak Rahmat sendiri ini juga merupakan Ketua Pelaksana Jambore Daerah 2024 nih teman-teman, benar ya Kak ya? Ya. Nah Kak, Ica pengen tahu nih Kak, kan Kakak ini sekarang udah kayak andalan lah, emang andalannya ya. Bukan kayak lagi ya. Bukan kayak lagi, emang udah andalan gitu. Ya. Pasti perjalanan Kakak dari siaga hingga saat ini pasti banyak cerita-cerita menarik nih Kak. Boleh dong diceritakan? Oke, berarti cerita dari siaga nih ya? Iya, dari siaga. Oh, berarti nyangkut ke sekolah lah. Iya. Oke, dari siaga, kakak dulu itu siaga kan mayoritas SD. Dulu kakak SD itu di Baitur Rahmah di Padang. SD itu tamat tahun 2009. Kalau SD kakak ikut pramukanya ya nggak fokus sekali. Ya, sekedar ikut-ikut aja. Ya, ikut-ikut aja. Baris 500 orang, pembina cuma satu. Ngomong-ngomong tepuk-tepuk, dah masuk kelas gitu kan. Jadi nggak rutin. Dan pembina itu Kak almarhum Kak Edi Badau, kalau panggilan dulu Kak Edi Badau, udah almarhum sekarang. Saya itu kakak SD tidak terlalu fokus pramuka. Saya itu masuk tamat SD, kakak ke pesantren dulu, Ca. Kakak masuk pesantren dulu di pesantren Hamka. Itu masuk pesantren cuma 1 tahun nih, Ca. Di pesantren. Cuma 1 tahun. Terus selanjutnya? Pindah sekolah karena nggak sanggup mandiri, karena baru tamat SD kan. Yeah. Biasa kalau SD ini orang tua temenin semacam, dan kita langsung dioper nih ke pesantren. Tapi yang nyaranin masuk pesantren siapa, kakak sendiri atau dari orang tua? Sebenarnya orang tua. Orang tua, pemaksaan, terpaksa. Pemaksaan karena dari orang tua kakak, dari kakak yang pertama lah itu pesantren dipaksa. Pesantren oke, di Jawa. Kakak yang kedua nggak pesantren. Kakak yang 3 pesantren juga nggak tahan juga cuma setahun. Akhirnya ke kakak nggak tahan juga cuma setahun. Jadi SD pramuka gitu-gitu aja, tapi ada abang kakak nih, abang kakak dia masuk ke pramuka di Godep Teritorial di Sakabayangkara Polda Sumbar. Oh iya. Ya, jadi dia aktif pramuka waktu SD, kakak masih SD nih, kita balik ke SD, kakak tanya nih, ajak dong pramuka di Polda gitu kan. Dia SMP itu Penggalang, dia jawab, nggak ada pramuka di Polda, nggak ada SD, yang ada SMP gitu kan. Nah kakak percaya aja dong. Iya. Oh ya mungkin iya ya, karena SD ini nggak ada di Polda gitu kan. Dah masuk SMP di pesantren itu tadi, Cah. Pesantren 1 tahun kakak full menamatkan di Hamka itu, dan itu pembina Kak Faisal. Kak Faisal Asmi. Iya, kenal. Pasti kenal kan? Pasti kenal. Kalau nggak kenal itu nanti kena hukum sama Kak Faisal gitu kan. Kakak pembinanya Kak Faisal. Di pesantren itu sempat camping juga sama Kak Faisal. 1 tahun kakak sering nangis nih, Cah, karena ditinggal kan. Karena nggak sanggup pisah sama orang tua. Kakak manja dulu, Cah.
kalau pisah sehari aja nggak bisa kan, apalagi ini udah kita pulang aja sekali sebulan kalau pesantren itu. Jadi kakak ikut pramuka-pramukaan juga lah, nggak fokus juga di Hamka itu. Jadi kakak karena sering nangis, sering nggak mau ditinggal di pesantren, kakak pindah ke Padang. Pindah ke Padang itunya ke MTSTI Batang Kabung. Itu ada di Simpang Muaro. Itu pesantren juga. Oh, pesantren juga. Ya, pesantren juga. Kakak pindah ke sana. Awal pindah ini kalau ini nggak boleh dicontoh oleh kawan-kawan pramuka ini. Kakak awalan pindah di MTSTI Batang Kabung itu, kakak sempat nggak masuk selama sebulan. Kenapa tuh, Kak? Karena di MTSTI Batang Kabung itu ada baca kitab gundul namanya. Kitab kalau di Quran itu ada nggak pakai garis. Jadi kakak nggak bisa karena kakak masuknya kelas 2. Kalau pelajar itu kan masuknya dari kelas 1 dasarnya. Karena di kelas 2 itu bergantian membacanya tiap pagi, kakak cabut hampir 1 bulan. Waktu giliran kakak? Giliran kakak enggak, setiap hari. Karena setiap hari dia harus baca giliran. Karena kakak malu, cabut sebulan nih, Cah. Cabut sebulan, kebetulan kakak juga dapat sakit. Nah, akhirnya jadikanlah sebulan itu alasannya sakit. Sakit? Ya, sebulan sakit? Sebulan sakit. Tapi beneran sakit apa enggak? Sakitnya seminggu. Oh, sakitnya seminggu, cabutnya. Jadi, masuk SMP kelas 2 di sana, kakak aktif juga pramuka di sana. Setelah itu kakak tanya lagi ke abang kakak nih, ini saya udah SMP nih, bawa dong ke Polda gitu. Oh ya udah, ayo pergi latihan. Ditemani sekali pergi latihan. Setelah itu dia nggak masuk lagi. Kenapa tuh? Mungkin malas ini karena abang kakak takut diketawain kan? Karena saudara. Iya, karena saudara di satu gudep ini. Dan takut diketawain sama temannya, bawa adeknya. Iya, bawa gitu. adek ini kamu bawa adek gitu, takut diketawain mungkin kan? Jadi dia keluar dari Polda dan kakak baru tahu, oh ini kakak ini kena bohongi, berarti SD juga sudah ada karena gudeg teritorial, gudeg lengkap kan, berarti sudah ada, berarti dia bohong, oh berarti dia malas nih ngajak kakak karena berdua gitu kan. Saya itu kakak di MTSEI itu juga aktif pramuka dan ikut lomba lah. Setelah itu di Polda juga MTSTI, tamat dari sana kakak pindah ke SMA Pertiwi 1 Padang. SMA. Yang di Air Tawar. Nggak pesantren lagi nih? Nggak pesantren lagi. Karena udah pramuka, untung penyelamatnya itu pramuka. Kalau kakak nggak temu pramuka asiknya itu di SMP, mungkin kakak keterusan cabut. Dan mungkin bisa sampai ke tawuran segala macam karena kakak tidak disibukkan oleh kegiatan. Dan di pesantren itu kakak disibukkan oleh kegiatan pramuka ini terus. Jadi kakak nggak jadi pergi sekolah itu jadinya semangat ya. Iya. Semangatnya karena ada juga, tujuan. Karena ada tujuan, pertama juga belajar. Yang paling lebih semangat ini latihan pramukanya. Latihan pramukanya. Jadi kakak pindah ke SMA. SMA itu kakak juga aktif pramuka di SMA, di Polda juga aktif. Di Polda itu kan latihannya hari Minggu tuh, Cah. Kakak sangat-sangat menunggu hari Minggu. Nih, kapan nih hari Minggu? Lebih semangat menunggu hari Minggu daripada hari Senin karena sekolah kan. Karena kita semangat pramuka gitu kan. Jadi kakak di Pertiwi, SMA Pertiwi 1 Padang, itu pramuka juga. Kelas 1 itu kakak jadi wakil ketua OSIS. Sudah apresiasi. Kelas 1 udah wakil ketua OSIS. Pramuka juga ikut pramuka Pertiwi. Kelas 2 jadi ketua OSIS. Kelas 2 jadi ketua OSIS. Dan itu sebenarnya waktu ketua OSIS itu nggak mau, Cah, nerima jabatan. Kenapa tuh Kak nggak mau? Kan itu kan jabatan yang tinggi ya, orang semua pengen jadi itu. Kenapa Kak Rahmat sendiri nggak mau gitu? Karena kalau jabatan itu tanggung jawabnya juga besar. Iya. Karena tanggung jawabnya. Ya kakak nolak nih, jadi dipaksa lah. Ayo ikut pencalonan gitu kan. Kan dulu kalau di SMA itu kan ada komisi pemilihan umum dicoblos, yaitu kita kayak kampanye lah. Iya, gitu. Pilih nomor berapa gitu. Sampai kalau orang kan kayak gitu kan. Iya kan? Ya, sampai gitu kan. Kayak gitu. Jadi waktu kakak kampanye, kakak ingat itu nomor 7, nomor kakak. 7. Ada 10 kandidat. Berarti banyak ya. Tapi kalau sekarang tuh Kak cuma 3 ya? Sekitaran 3. Sama kayak pemerintahan gitu ya. Iya. Kalau dulu 10 banyak partai ini 10 kan. Jadi siap kampanye, harusnya orang pilih saya dong, pilih saya. Kalau kakak setelah kampanye itu waktu orang masuk ke bilik suara, jangan pilih saya, jangan. Kakak nolak. Jangan pilih saya mohon, ya jangan gitu kan. Jadi waktu penghitungan suara, suara kakak yang tertinggi.
ya udah, oke lah, dengan Bismillah diterimalah jabatan jadi ketua OSIS. Di samping juga aktif juga pramuka ini, Ca. Aktif pramuka di SMA, setelah itu tamat OSIS juga, pramuka juga, kayak SBS juga. Ada kelompok siaga bencana sekolah dulu kalau di Pertiwi. Terkenalnya kalau dulu Pertiwi itu lebih terkenal itu KSBS. Karena pionirnya dulu di Kota Padang itu Pertiwi dulu yang mempunyai komunitas siaga bencana sekolah. Setelah itu kakak masuk ke kuliah, kakak juga aktif nih di Polda. Kuliah kakak di UNES dengan Fakultas Hukum dulu. Wow. Dan juga kalau di UNES itu kakak pramukanya cuma sebentar juga sih. Waktu SMA tamat SMA, mau tamat SMA, kakak seleksi DKD. Itu ada pembukaan DKD, kakak masuk dan alhamdulillah waktu itu dipercaya pertama itu menjadi kabid kegiatan. Kabid kegiatan. Ya, kabid kegiatan. Setelah itu berjalannya waktu, kakak jadi wakil ketua. Wakil ketua. Karena ada ketua itu mengundurkan diri itu, setelah itu kita rapat mutasi, setelah itu kakak dijadiin wakil ketua. Setelah wakil ketua dan 1 tahun berakhir jabatan jadi DKD dipercaya menjadi ketua. Tapi ini Kak, dari cerita kakak kan kayak kakak jadi ketua OSIS nih, terus aktif juga di pramuka. Gimana dengan sistem pembelajaran kakak? Apakah nilai kakak tetap aman atau anjlok seperti kebanyakan orang? Sepertinya anjlok. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau dulu Pertiwi ya, mungkin kakak dulu di backup juga sama Waka Kesiswaan ini. Waka Kesiswaan ini juga pramuka tulen. Itu pasti. Kalau sekarang kakak itu jadi Kapus Diklat Padang. Nah, Kak Yudi Awe nih, Waka Jadi Kesiswaan. ada yang nolong nih. Ada backingan lah gitu ada backingan. kan. Ada backingan. Karena kalau dihitung, Cah, kalau kakak sekolah itu kan dari Senin sampai Sabtu. Kalau dijumlahkan jamnya itu, masuk full itu ke sekolah itu hanya 2 hari. Iya, itu makanya. Selebihnya keluar izin. Ada aja izinnya. Kalau dulu kok pakai kertas ya, izin latihan pramuka. Kasih ini keluar. Padahal memang latihan. Dari 5 sebenarnya 2-nya latihan, 3-nya malas belajar. Jadi ya perlu contoh ya. Nah, jadi gitu, Cah. Ya, tapi pasti banyaknya juga teman-teman yang seperti kakak di luar sana. Gitu. Ya, jadi kalau bisa ya janganlah jadikan alasan pramuka itu sebagai kita nggak belajar. Iya, benar banget. Dan kakak juga pernah dipanggil orang tua nih, Cah. Kenapa? Karena karena terlalu aktif di luar? Karena terlalu aktif di luar. Dipanggil orang tua, dibilang dan marah ini backingan kakak. Kenapa dipanggil orang tua? Karena dia aktif ini. Akhirnya setelah itu guru-guru itu pada gue takut nih sama Rahmat, gak usah lah, backingannya ada gitu. Gitu. Tapi kakak juga seimbang lah. Yang penting nilai dulu waktu SMA nggak ada yang nggak lulus semua. Nah, karena kita tahu, guru-guru pasti tahu gini, kita aktif ini kan berbagai macam nih, Cah. Ada yang aktif di luar, hebatnya di luar, ini kan nggak bisa kita dan pun samakan. Guru-guru pun pasti nilainya bukan dari akademik aja, tapi menilai dari sikap dan perilaku kita juga. Betul. Yang penting itu pertama, Cah. Bukan nilai, attitude. Itu. Jadi nih Kak, udah panjang lebar kita ngomong nih Kak. Ica merasakan haus dan pastinya Kak Rahmat juga nih Kak. Nah, silakan nih Kak dipilih menunya di sini. Kami ada buku ini menu. kafenya. Ada lengkap semua di sini. Ya, kakak teh manis aja lah, Cah. Teh manis Kak? Ya, kalau pahit juga nggak apa-apa. Lihat Ica pasti manis. Teh manis 2, Kesia gorengannya 1. Oh, Kesia, bukan Yanti. Bukan, bukan Kesia Kak. Yanti. Oh iya, oh beda ya. Nah Kak Rahmat nih kan udah berkeluarga nih Kak. Sementara Kakak juga sampai sekarang aktif di dalam pramuka. Bagaimana sih Kak prinsip Kak Rahmat sendiri dalam membagi waktu dengan keluarga dan dengan kegiatan pramuka? Sebenarnya bagi waktu itu tergantung kita aja sih, Cah. Tergantung kita bagaimana bagi waktunya, mana yang wajib, mana yang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di rumah juga ada dan tanggung jawab di luar rumah juga ada gitu kan. Jadi ya mana lebih penting lah dulu tanggung jawabnya. Yang penting tanggung jawab itu yang untuk bersama. Mana untuk kebanyakan ini kalau kita nggak ada ini dampaknya banyak. Nah, jadi kalau yang di rumah kan ini dampaknya cuma istri kakak sama anak gitu kan. Kalau yang tanggung jawab di luar ini kan banyak gitu kan. Jadi kalau ya seimbang-seimbang lah, dan juga istri kakak kan juga orang pramuka jadi paham gitu. Walaupun sekali-sekali udah pramuka walaupun seperti itu. Ya, tapi ya dia paham lah. Jadi kayak
kita harus mandai-mandai lah gitu kan Kak, Ya. berpandai-pandai dalam memilih waktu gitu, Ya. kayak memilih kegiatan yang harus diutamakan dan gitu. Yang penting intinya tanggung jawab mana yang lebih besar gitu. Iya. Tanpa meninggalkan tanggung jawab yang wajib ini. Tapi mana yang lebih untuk umum, banyak siapa ini manfaatnya. Iya. Gitu lah. Itu aja sih. Nah nih Kak, sepanjang kakak ikut pramuka nih pasti ada cerita berkesan atau cerita yang lucu-lucu yang sampai sekarang masih kayak kalau misalnya orang cerita pramuka pasti kakak, saya juga punya cerita ini nih gitu. Ya. Tapi bukan ya, kalau yang lucunya ada sih Ca, tapi kayak jorok lah gitu kan. Itu keinget dulu waktu kakak masih DKD ada kegiatan di Bukit Tinggi namanya Garap Kota. Jadi di Garap Kota itu di SKB itu Ca. Jadi SKB kakak panitia, kakak juga DKD. Iya. Waktu itu DKD jadi panitia di sana. Subuh-subuh itu biasalah kita lapor ke WC nih Ca, Iya, sakit perut. Setor buang air besar kan. Jadi di SKB itu sulit Ca, toilet nih. Memang sangat krisis, air juga krisis, toilet juga krisis kan. Jadi subuh-subuh itu nggak tahan nih Ca. Kakak buka toilet, tertumpuklah sebuah emas nih Ca. Nah kan, tertumpuk sebuah emas. Aduh, air juga nggak ada, emas tertutup. Jadi kakak putar-putar kemana lah nih kan. Datanglah peserta, bawa air nih Ca. Kakak rasa ini kan, itu airnya buat siram ini. Oh ya, sini biar kakak siram gitu kan. Kakak bantu siram. Kakak nggak tahu, entah dia belum cebok kan. Jadi dia mau cebok, kakak ambil airnya. Apa nih airnya? Yang penting buat saya dulu gitu. Sini, biar kakak bersih, ini jorok ini, kakak ambil lah. Nggak tahu lah, penting mau maaf aja lah sama orang itu yang merasa ya. Kakak ambil lah, kakak siram, udah keluarkan. Alhamdulillah gitu kan. Jadi setelah itu baru paginya baru ingat, ini saya merasa bersalah ini. Iya. Belum tahu peserta ini belum cebok karena mungkin yang tertumpuk itu punya dia kan. Panitia kan. Iya, ini kan bener, ini Dek. Wah, kita nih, ini sini Dek, ambil nih. Kakak mungkin orangnya entah dari Kocak Padang, entah udah mana, nggak tahu juga kakak ini. Jadi itu sih kalau lucu, kalau berkesan sih Ca, itu di SMA. Di SMA dulu yaitunya pertama kali ikut kegiatan nasional. Itu ada namanya dulu kalau nggak salah itu Pentaloka Saka Kencana. Tingkat nasional. Itu kakak kelas 3, baru naik kelas 3 nih Ca. Baru naik kelas 3, baru masuk kelas. Siap itu dipanggil lah sama teman. Mat, dipanggil itu sama wakil kesiswaan yang ini backingan kita ini nih. Backingan nih kan. Kumpul. Nah, berdiri 2 orang kakak sama teman kakak. Coba jelaskan apa itu pramuka, kata kakak wakil kesiswaan itu. Kak jelaskan, pramuka adalah suatu organisasi ini. Ibaratnya seleksi lah. Ya, kakak nggak tahu ini macam apa sih masalahnya gitu kan. Dites, ternyata dicandain kakak nih. Kamu masa pramuka nggak tahu artinya? Hormat yang bendera. Waktu itu kakak baru tamat menjadi ketua OSIS karena kelas 2 kan. Naik kelas 3 nggak ada jabatan lagi OSIS. Hormatlah kakak ke tiang bendera aja, lama itu kan. Jadi orang lihat, itu mantan ketos tuh kena hukum, apa masalah ini segala macam gitu kan. Kayak anak baik-baik gitu, kenapa tiba-tiba kena hukum? Kena hukum gitu kan. Jadi wakil siswa ini berdiri di pos nih Ca. Dipanggil, Rahmat sini dulu, jongkok. Jalan jongkok jauh Ca. Kamu bikin malu, pramuka nggak tahu. Sekarang saya nggak mau tahu. Kamu pulang, minta izin sama orang tua besok berangkat ke Jakarta. Serius, kayak kita kan manggil dekatnya papi nih. Serius, Pi, serius. Ayo kita pergi berangkat. Karena papi ini banyak bohongnya juga. Kan? Ini kan. Kayak banyak pranknya daripada banyak seriusnya. pranknya gitu kan. Jadi serius, ayo berangkat sama papi. Ayo pergi ke BKKBN. Masih belum percaya juga Ca. BKKBN provinsi. Barulah ketemu sama orang BKKBN. Oh, ini yang mau berangkat ke Jakarta besok ya Pak? Ya, ayo catat namanya. Baru di sana kakak percaya. Oh iya, pergi nasional ya gitu. Dari pramuka di sana juga kita free tiket, dikasih uang jajan. Dan itu sangat berkesan. Itu pertama sekali kakak pergi ke nasional. Itu Ca, berkesan. Iya nih Kak, Kesia udah tiba nih Kak, bawain minuman Kesia. sama gorengan. Wah, terima kasih gorengannya Kesia. Kesia atau Yanti? Kesia atau Kak. Kesia. Kesia. Kirain Yanti. Oke. Ada makanan, ada minuman. Ada makanan, ada minuman. Nah, subhanallah, terima kasih Kesia. Terima kasih Kesia. Ya, nanti bonnya Ica yang bayar ya.
Utang dulu, utang Iya, dulu. utang dulu. Jadi nih Kak, kita minum dulu selagi udah tiba nih. Oke, Ica. Silakan Ica juga minum. Agak pahit tehnya, Ica. Iya, agak pahit. Tapi lihat Kak. Ica sama Yanti. Kesia, Eh, Kak, Kesia. Kesia. Sama Kesia tambah manis lah. Ini pikiran Yanti terus. Oke Kak, kita lanjut nih Kak. Selama nah Kakak tadi kan itu ikut kemah ya kan Kak. Terus Ya. disuruh izin ke orang tua. Ya. Bagaimana tuh Kak cara Kakak supaya bisa diizinkan sama orang tua untuk berkemah? Sedangkan sekarang ini kan banyak kakak-kakak tuh Kak kayak minta izin ke orang tuanya tapi tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana menurut Kak Rahmat agar diizinkan oleh orang tua gitu? Tips-tipsnya. Ya untuk camping nih ya. Iya. Ya, kakak lihat kalau kebanyakan kakak-kakak pramuka atau adik-adik kita ini kebanyakan dia sudah menjadikan pramuka ini sebuah alasan. Padahal dia nggak ikut pramuka. Itu kebanyakan nih, Ca. Dan juga contohnya izin pergi latihan, tahu-taunya pergi ke bioskop, pergi nonton. Nah, di sana lah. Tapi yang pentingnya kalau tips dari kakak yang pertamanya itu kasih kepercayaan orang tua. Kepercayaan itu apa? Kalau bisa kalau memang orang tuanya respect ya udah, ayo Ma ikut juga nih kegiatan atau lihat adik camping ya gitu kan. Walaupun kakak selama kakak ikut pramuka, kakak nggak pernah ditemui sama orang tua ke camping. Sama kok Ica sampai sekarang pun belum pernah juga. Itu karena percaya atau karena nggak peduli nih? Lihat ini. Karena percaya. Karena percaya kan? Karena percaya. Ya, Karena kadang juga di WA, lewat WA aja. Ya sama. Yang penting itu, Ca. Jangan kalau udah ketahuan, misalnya ini kita camping ternyata nggak camping. Iya. Pasti itu sudah sulit diizinkan orang tua. Yang penting ya pertama itu jujur. Kemana pergi, kemana camping itu ya perginya ke sana. Jangan izin latihan, izin camping, tapi keluyuran kemana-mana. Izinnya ke sini, perginya ke perginya sini. gitu. Ica pernah gitu? Belum Kak, belum. Sampai sekarang sih belum ya Kak ya. Sampai sekarang. Syukur. Nah ngomong-ngomong udah selesai masalah tentang, bukan masalah sih ya, cerita. Lebih cerita tentang Kak Rahmat pribadi. Kita geser nih Kak ke kegiatan jambore kita gitu. Pasti teman-teman nih nungguin ini nih Kak gitu. Nonton ini ya. Nah jambore sendiri itu apa sih Kak? Arti atau kepanjangannya gitu? Kalau jambore itu kan suatu pesta atau berkumpulnya penggalang. Nah, kalau yang di siaga ini kan pesta siaga. Kalau yang di penggalang ini jambore. Kalau yang di penegak itu remona ya. Jambore itu adalah suatu pesta tempat berkumpulnya, tempat berbagi ceritanya seorang anggota pramuka penggalang. Ya istilahnya pesta terbesar penggalang lah. Nah, itu sih kalau jambore rata-rata. Nah, lokasi Jamda tahun ini itu di mana tuh Kak? Jamda 10 tahun 2024 ini lokasinya di Bukit Tinggi, Ca. Itu namanya di Bukit Puhun namanya. Lokasi kecilnya itu Bukit Puhun. Tempatnya di Kota Bukit Tinggi. Walaupun kan seleksi untuk Jamda ini udah selesai nih Kak, boleh dong Kak di-spill apa-apa aja syarat untuk mengikuti Jamda ini Kak? Yang jelas syarat Jamda itu masih berumur penggalang. Maksimal itu 15 tahun kan. Yang penting masih berumur penggalang, mempunyai surat tugas kalau misalnya dari masih gugus depan, surat tugas gugus depan ke kuartir cabang nanti mengeluarkan surat tugas. Itu aja sih. Saya itu masih penggalang ramu, minimal penggalang ramu, itu aja syaratnya, syarat umum lah. Abis itu kan Jamda ini punya logo nih Kak, bisa dong dijelaskan apa makna dari logonya atau ada maskot gitu, bisa dijelaskan? Oke. Kalau di Kuarda itu kan ada tim Pokja yang meramu kegiatan, setelah itu nanti baru dibentuknya panitia. Dan itu maskot dan logo itu diciptakan oleh Humas Info Kuarda Sumbar. Humas Info Kuarda Sumbar membuat logo itu sedemikian rupa dan maskot itu sedemikian rupa. Untuk logo sendiri itu kan ada J itu, mungkin bisa ditampilkan di sini ya, J gitu ya. Ini ada J. Nanti tolong editing. Ya, ini tampilkan di sini. Tampilkan di sininya logo, di sininya kabau gitu ya. Jadi logo itu J menandakan ada jambore, setelah itu ada rumah adat Jam Gadang menandakan itu tempatnya di lokasinya di Kota Bukit Tinggi. Nominannya merah karena penggalang itu kalau di pembagiannya SGTD itu kan penggalang ini warna merah.
Kita masuk ke maskotnya. Maskot ini unik juga nih, Ca. Maskotnya kabau. Iya, kabau. Kok bisa kabau tuh, Kak? Kok bisa Kenapa diambil dari kabau gitu? Terinspirasi dari karena kita Minangkabau. Cobalah kita bikin kabau. Dan kalau dibikin kabau, apa sih namanya bagusnya gitu ya. Jadi dengan berdiskusi-diskusi dapatlah namanya itu Kak Bau. Kak Bau. K, koma atas bau. Bau. Kak Bau, bukan Kak Bobo ya, Kak Bau. Iya. Hei Kak Bau. Nggak, bukan ya. Bukan. Ya, Kak Bau. Jadi Kak kenapa Bau. Kak Bau itu ya karena kita di Minangkabau, identiknya itu memang kabau, kerbau gitu Iya. kan. Dan itu dijadikan juga maskot Jamda dan juga sekaligus yaitunya maskot Kuarti Daerah nih, Ca. Jadi nanti akan ada launching bahwasannya Kuarti Daerah memiliki maskot yaitu Kak Bau. Berarti belum nih, Kak? Belum launching. Tapi kalau untuk maskot ke Jamdanya sudah, tapi nanti untuk maskot Kuarti Daerahnya kita launching di upacara pembukaan nanti. Oh, jadi ditunggu aja ya teman-teman. Ya, nanti Kak Baunya mungkin sudah nampak di sosial Iya, media sudah. gitu kan. Nanti launchingnya gitu. Itu aja sih, Ca. Nah, Kak, berapa nih peserta yang dikirimkan untuk kegiatan Jamda tahun ini? Jamda keseluruhannya ya? Iya, keseluruhannya. Kalau kita kan ada 9 kuartir cabang ini ya, Iya. 19 kuartir cabang. Dari 19 itu satu kuartir cabang itu kalau full ngirim ke itu sebanyak 42 orang, Ca. Jadi kalau bisa keseluruhan total warga Bumi Perkemahan nantinya yang ada di Bukit Tinggi itu ada sekitar 900-an sampai 1000 mungkin bisa jadi dengan tim pendukungnya. Iya. Gitu sih, Ca. Yang dihadirkan itu 800 peserta didik dan juga sama tim pendukungnya sampai 1000 lah mungkin yang ada di Bukit Tinggi Pramuka. Berarti rame banget ya tuh, Kak ya? Sangat rame karena ini kan sudah lama tertunda nih, Ca. Jamda 9 itu terakhirnya itu kalau nggak salah itu tahun 2014. Setelah itu ada COVID, setelah itu tidak ada Jamda, baru ini ada Jamda ke-10-nya. Karena tertunda terus karena ada Karena COVID tentu ya, ada Kak? COVID juga, setelah itu macam-macam problem lah. Iya. Ca. Nah, apa tuh, Kak, alasan kenapa penggalang di Sumatera Barat ini harus ikut Jamda? Kenapa penggalang? Ya, kenapa Sumatera harus Barat ikut harus gitu? ikut Jamda? Pertama, Jamda ini sudah lama tidak ada. Oh. Sudah lama tidak ada walaupun Jambore Nasional juga sudah ada kemarin dan Jamda Sumatera Barat ini baru ini nih, Ca, dari beberapa tahun sudah 2 periode baru ini ada Jamda ini. Berarti sudah terlewatkannya Sudah 2 periode 2 periode kepengurusan. Oh, iya. Satu periode pengurusan itu ada 5 tahun, berarti sudah 10 tahun tertunda gitu kan. Kalau Kasian nggak banget salah tuh ini yang kayak udah nungguin tahun depan ikut rupanya nggak ada. sudah jadi gitu. penegak, jadinya remunan nasional atau remunan Iya, daerah atau remunan iya. cabang gitu kan. Jadi adik-adik yang penggalang ini harus rugi kalau nggak ikut Jamda. Harus seleksi sebenarnya. Kan di tingkat cabang ada seleksi, ada penunjukan langsung Iya. gitu kan. Nah, kan kata kakak tadi kenapa harus gitu. Nah, Ica pengen tahu dong, Kak, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan Jamda nantinya. Karena kan Ica nggak pernah ikut Jamda nih. Iya, Nah, karena- teman-teman pastinya ada yang belum pernah ikut kan Iya. kegiatan Jamda. Nah, boleh dong, Kak, di-spill apa aja kegiatannya? Ya, kalau Jamda itu kan kita ngangkat tema itu smart ya. Smart. Ya, smart, seru, menantang, asik, religius, dan tangguh. Wow, jadi itu lengkap. nih, Ca. Jadi semua religiusnya ada, serunya ada, menantangnya ada. Jadi ada spill sedikit kegiatannya saja, ada nantinya pengenalan drone, kita juga IT juga ada, public speaking juga ada nantinya, setelah itu coding, robotik, melempar pisau, roket air, dan macam-macam lah. Penting kegiatan itu yang kita kemas untuk penggalang, karena penggalang ini masih bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain ini, Ca. Jadi tidak beda dengan penegak. Kalau penegak lain lagi, banyak ceramah. Kalau yang penggalang ya banyak di lapangan gitulah, Ca. Nah, dari beberapa kegiatan yang kakak sebutkan tadi itu kan, Kak, ada kayak public speaking, Ya. kayak pengenalan drone Ya. gitu. Ica taunya gitu kan, Kak, di luar itu membayar gitu. Ya. Sedangkan di sini kan kayak kita bisa belajar seru-seruan bareng-bareng gitu kan, Iya, Kak, tanpa ada benar. dipungut biaya. Iya, gitu. benar itu Pramuka. Kalau di Kuarda sendiri tidak mengadakan kemfi nih, Ca. Jadi sebenarnya enak, sudah dapat kit gratis gitu kan. Sudah dapat ilmu gratis, yang Iya. pentingnya dapat relasi atau teman-teman yang Dapat teman. dapat gitu. pengalaman juga. Nah nih, Kak, kita lanjut nih, Kak. Di setiap pertemuan itu kan seperti yang kakak bilang tadi itu kan ada hampir 1000 warga semua, yang iya, ikut bersama dengan tim sukses dan bersama juga dengan peserta kan, Iya, Kak. iya. Nah pastinya kayak
banyak yang baru pertama kali kayak ketemu dengan teman-teman yang di luar daerahnya gitu Kak. Ya, Maksudnya tuh di betul. luar kota Ya, gitu luar kan kota, Kak. beda kota. Nah boleh nggak sih Kak menurut Kakak sendiri terjadinya cinlok, cinta lokasi? Jangan ya Dek ya, Jangan ya Dek ya. Jangan. Tapi ya, sebenarnya Dek. kalau cinlok, kalau kakak sendiri kan juga termasuk cinlok nih Cah. Kan juga sama pramuka kan. Boleh dong diceritain Ketemunya itu gimana di ceritanya. Pramuka Polda, istri kakak juga anak Pramuka Polda. Kalau kakak ya jalin hubungan dekat itu dari tahun 2012 Cah. Dari tahun 2020. Tahun 2012 sampai ke tahun kakak nikah. Kalau putus nyambungnya 2 kali lah. Ya, 2 kali. Yakin 2 kali gitu Kak? Yakin. Kalau yang terakhirnya kakak ancam nih, kalau putus lagi saya nggak mau lagi nih. Oh iya Iya. gitu kan. Jadi kalau cinlok, kalau bisa, kalau beda daerah nggak apa-apa Cah. Bukan cinlok sih. Kalau bisa janganlah pacaran dulu penggalang. Iya. Setidaknya penegak lah Cah. Kalau penggalang ya kenal-kenalan gitu aja untuk istilahnya ini yang dari Padang nanti main ke Bukit Tinggi dikabarin teman Bukit Tinggi, halo aku di Bukit Tinggi Sekedar nih." berteman. Ya, Jangan ada relasi. perasaan Kalau lebih. perasaan boleh, dekat dari sekarang juga boleh. Oh, boleh. Nanti jadiannya sudah di Pandega atau Pandega aja gitu HTS, kan. HTS kalau bahasa sekarang Hubungan tanpa status ya. Hubungan tanpa status. Tapi jangan sering HTS, Iya. menyakitkan. Jangan Iya, ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Nah, kita udah di penghujung cerita nih Kak. Ya. Nah, Ica mau tanya nih Kak, untuk pesan-pesan untuk kakak-kakak pramuka sesumbar. Ya, mungkin pesan pribadi ya untuk kakak pramuka sesumbar maupun adik-adik, tetap semangat menjalankan gerakan kita, gerakan pramuka. Jangan pernah bosan karena tanpa disadari kita sudah tergerus oleh zaman nih Cah. Tergerus oleh zaman, banyak orang itu, anak-anak itu banyak nggak minat nih pramuka gitu, lebih minat game online, Mobile Legends, dan kita juga sudah menginisiasi nih dari kota daerah kan di bidang humas juga bikin kemarin ada Mobile Legends, Mobile Legends. Itu salah Ya, benar satunya banget. memikat anak muda sekarang, pramuka nggak tinggal zaman loh, Ya. ini juga bisa gitu kan. Jadi kakak pesan mungkin kepada adik-adik, giatkan gerakan kita ini ke adik-adik yang masih ada penegak Pandega, masuklah ke Dewan Kerja. Setidak-tidaknya kalau di Gus depan itu Dewan Ambalan. Jadi kita nggak masuk Dewan Kerja cabang nih, males nih ini kan masih ada Dewan Ambalan, gitu Iya. kan. Jadi di sanalah berprosesnya, karena sangat berpengaruh ke diri kakak pun juga sangat berpengaruh kan. Kakak belum tahu nih kalau kakak tidak kenal pramuka, kakak jadi apa? Mungkin jadi berandalan. SMP aja sudah cabut sebulan kan. Iya. Jadi belum tahu kayak masih untung nih Cah karena ada pramuka gitu sih Cah. Nah terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk adik-adik peserta Ya, Jamda tahun 2024. Yang penting adik-adik peserta Jamda ditunggu kedatangannya di Kota Bukit Tinggi. Yang pertama itu kalau nanti di kemah ya, adik-adik itu 3 dilarang nih Cah. Di-spill dari sekarang nih. Iya, di-spill dari sekarang, 3 dilarang. Biar berhati-hati iya, nantinya. yang pertama itu dilarang sakit Cah. Oh, dilarang Peserta sakit. Jamda nggak boleh sakit nih. Oh. Masuk sudah Jamda nggak boleh sakit. Nanti pulang Jamda kalau sakit silakan sakit. Gitu Iya. kan. Jadi di Jamda jangan sakit nih. Kedua, dilarang kesurupan Cah. Oh, dilarang jangan sampai kesurupan. Kalau ada Apalagi pura-pura kesurupan. kebanyakan ini ya, kalau kesurupan ini banyak jadi perhatian, caper nih Cah. caper. Ya kebanyakan yang cewek kan nampak cowok ganteng, tangan-tangan pura-pura kesurupan. Itu BTT namanya Kak, Apa itu? butut tati tayang. Oh, butut tati. Aduh, jangan Dek ya. Nice. Yang ketiga, pertama dilarang sakit, kedua dilarang kesurupan, ketiga dilarang pingsan Cah. Dilarang pingsan. Dilarang pingsan, nggak boleh pingsan. Kalau mau pingsan, lapor dulu ke pembina atau panitia. Iya. Kak, izin saya mau pingsan, jadi disediakan tempat yang bagus. Ayo silakan pingsan, baru diubahkan. Jangan menyusahkan orang ya Dek ya. Iya, jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Jadi yang penting itu pesan kakak, 3 dilarang sakit, dilarang kesurupan, dan dilarang pingsan. Dan yang pentingnya adik-adik Jamda, kalau insya Allah sesuai rencana, kita di penutupan itu akan ada gue star Cah. Nah, kita ada gue star, nanti yang penting gue star ini nggak rahasia dulu lah. Spillnya nanti aja ya Kak ya, di spillnya belakang nanti layar di ya. belakang layar. Ica kasih tahu ya Kak, dikasih tahu sama Ica. Aman lah. Oke, nanti hitung-hitungan aja Iya. gitu kan. Jadi terakhir itu ada gue star nantinya, yang penting gue star itu hits.
sudah masuk ke TV nasional dia. Mudah-mudahan, tapi yang penting kita sama-sama berdoa kegiatan kita ini lancar. Itu saja. Yang penting pertama juga jaga kesehatan, jaga stamina, jaga kekompakan nih, Cah. Jangan sampai nanti jaga kekompakan ini juga agak lain ini. Iya. Agak lainnya gini, di cabang nanti sudah kompak, mulai timbul perasaan sampai ke Jamda, timbul perasaan, saya itu cemburu nih. Lawannya males ke Jamda ini, udah pulang aja deh, jangan sampai itu ya. Jadi itu jangan sampai cinglok lah. Iya, jangan sampai cinglok. Jangan sampai berarti dilarang ya, ini jawabannya berarti dilarang. Iya, kalau dilarang nanti kena apa pula, nanti kita kena HAM kan. Hey. Larang orang cinglok. Jadi penting adik-adik janganlah bagilah, jangan dulu pacaran lah kalau bisa SMP. Kalau kakak kan pacaran SMA. Sebenarnya mau pacaran dari SMP nih, Cah. Karena SMA, SMP ini nggak ada yang mau kan. Jadi SMA baru ada yang mau. Ya, oke nih Kak, Gitu. udah berakhirnya cerita kita dan sudah dibahasnya semua pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin kakak-kakak di yang lagi nonton juga bertanya-tanya ya kan Kak ya. Maka kita akhiri gitu. Terima kasih ya Kak Rahman Terima kasih untuk waktunya. Ica sudah diundang dengan segala ya luar biasa di gorengnya. Walaupun sudah ada goreng tapi kita ayo Kak makan sudah ada. Terima kasih banget. Makanya di belakang layar ya Kak ya. Untuk Humas Kota Padang, Konsep Kota Padang yang juga sudah mempromosikan Jambore Daerah ke-10. Semoga kegiatan ini sukses lah hendaknya. Amin. Terima kasih Kak. Oke, Ica, terima kasih Ica. Nah, sebelum ditutupnya nih Kak, Ica minta satu pantun dong. Oh, pantun nih, Ica. Ya, pantun. Oke. Jalan, ya, mana ya? Dipikir dulu. Oke. Jalan-jalan ke pasaraya. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Asik. Jangan lupa ke warung saya ya. Kakak punya warung di pasaraya. Bukan itu ya. Oke, kita ulang. Jalan-jalan ke pasaraya. Kurang apa nih penontonnya? Kurang semangat. Kurang meriah, kurang semangat. Jalan-jalan ke pasaraya. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Asik. Sampai jumpa di Jamda. Kakak tunggu ya.